Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita belajar bareng. Oke, pada video kali ini kita bakal lanjutin video sebelumnya, masih ngebahas tentang UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pada video kita kali ini kita bakal ngebahas dari pasal 101 sampai 125. Oke, mari kita mulai aja. Pasal 101 ayat 1, setiap sarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi sertifikat uji pertama oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, atau C. Lembaga yang mendapat akreditasi pemerintah. Ayat 2, sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk selamanya kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis. Pasal 102 ayat 1, uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf B wajib dilakukan untuk sarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai dengan ketentuan. Ayat 2, uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap fungsi sarana perkeretaapian yang meliputi uji statis dan uji dinamis. Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Pasal 103 ayat 1, sarana perkeretaapian yang lulus uji berkala diberi sertifikat uji berkala oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, atau C. Lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Ayat 2, sertifikat uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku A. Berdasarkan jarak tempuh yang ditetapkan untuk sarana dengan penggerak, B. Selama 1 tahun untuk kereta dan gerbong. Oke, jadi sebelum lanjut, jadi kami jelaskan dulu. Jadi yang bagian kanan ini adalah isi dari pasal-pasal yang ada di UU nomor 23 tahun 2027, sedangkan di bagian kiri ini adalah bagian penjelasan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2007. Nah, kedua-duanya ini merupakan satu dokumen. Kenapa kita bagi dua ini? Jadi nanti pasalnya kita bacakan, kemudian kita bisa langsung lihat penjelasan dari pasal tersebut gitu ya. Pasal 104 ayat 1, pemerintah, badan hukum atau lembaga yang melaksanakan uji pertama dan uji berkala sarana perkeretaapian wajib memiliki tenaga penguji. Ayat 2, tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki kualifikasi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Ayat 3, sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ayat 4, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan atau lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Pasal 105, pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 wajib menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 106, setiap badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian wajib melakukan pengujian sarana perkeretaapian dengan tenaga penguji sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian sarana perkeretaapian dan menggunakan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian yang sesuai dengan tata cara pengujian sarana perkeretaapian yang ditetapkan. Pasal 107, setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasi. Pasal 108, setiap tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian wajib menggunakan peralatan pengujian dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan. Pasal 109,
Tenaga penguji sarana perketampian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat keahlian, atau pencabutan sertifikat keahlian. Pasal 110 ayat 1, pemeriksaan sarana perketampian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 3 dilakukan terhadap setiap jenis sarana dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ayat 2, pemeriksaan setiap jenis sarana perketampian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemeriksaan teknis yang meliputi kondisi dan fungsi sarana perketampian. Oke, penjelasan dari pasal 110 ayat 1 yang dimaksud dengan jadwal yang ditetapkan adalah waktu yang ditentukan untuk pemeriksaan sarana perketampian yang berpedoman pada buku petunjuk dan dilaksanakan secara harian, bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Pasal 111. Pemeriksaan sarana perketampian sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat 3 harus dilakukan dengan tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 2, tenaga pemeriksa sarana perketampian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melakukan pemeriksaan wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar. Pasal 112. Apabila penyelenggara sarana perketampian dalam melaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasi dan atau pencabutan izin operasi. Pasal 113, ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pemeriksaan sarana perketampian diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, pasal 114 ayat 1, penyelenggara sarana perketampian wajib merawat sarana perketampian agar tetap layak operasi. Ayat 2, perawatan sarana perketampian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perawatan berkala dan B. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. Ayat 3, perawatan sarana perketampian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 4, perawatan sarana perketampian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 5, pelaksanaan perawatan sarana perketampian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di balai yasa dan atau di depo. Oke, 114 ayat 5 ini ada ininya ya, ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan balai yasa adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk 2 tahunan atau semi perawatan akhir atau SPA, perawatan 4 tahunan atau perawatan akhir atau PA, dan rehabilitasi atau modifikasi. Yang dimaksud dengan depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 bulanan, dan 1 tahunan. Jadi yang dimaksud tadi balai yasa itu tempat perawatan perkeretaapian ya. Kalau balai yasa itu 2 tahun atau semi perawatan akhir atau SPA, kemudian perawatan 4 tahunan atau perawatan akhir atau PA, dan rehabilitasi atau modifikasi itu. Kalau depo itu untuk perawatan sarana perawatan perkeretaapian harian, bulanan, 6 bulanan, dan 1 tahunan. Jadi kalau depo itu tidak lebih sama dengan 1 tahun, ya kan. Kalau balai yasa itu 2 tahunan, 4 tahunan, atau tadi dan rehabilitasi atau modifikasi. Pasal 115,
Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi kita harus baca lagi peraturan pemerintahnya ya untuk perawatan perkeretaapian tadi. Oke, bagian keempat, awak sarana perkeretaapian. Pasal 116 ayat 1. Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. Ayat 3. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian bagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ayat 4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha atau lembaga lain yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Ayat 5. Sertifikat kecakapan yang dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapatkan akreditasi dari pemerintah, atau C. Lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Pasal 117. Ketentuan lebih lanjut mengenai awak sarana perkeretaapian yang dimaksud pada pasal 119 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 9. Rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian. Pasal 118 ayat 1. Untuk pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian. Ayat 2-nya, rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh A. Pemerintah, B. Pemda atau pemerintah daerah, C. Badan usaha, D. Lembaga penelitian, atau E. Perguruan tinggi. Kemudian ini ada penjelasannya pasal 118 ayat 1. Ini maksud dengan rancang bangun adalah perencanaan, perancangan, dan perhitungan teknis material dan komponen, uji simulasi, dan pembuatan prototipe atau model sarana perkeretaapian. Yang dimaksud dengan rekayasa adalah peningkatan kemampuan dan mengubah fungsi sarana perkeretaapian melalui inovasi dan modifikasi sesuai dengan persyaratan teknis, antara lain kereta penumpang menjadi kereta bagasi dan kereta rel listrik menjadi kereta rel diesel elektrik. Kalau rancang bangun itu kan adalah perencanaan, perancangan, dan perhitungan teknis material komponen, uji simulasi, dan pembuatan prototipe atau model sarana perkeretaapian itu rancang bangun. Sedangkan kalau rekayasa itu lebih kepada jadi sudah ada barangnya kemudian ditingkatkan kemampuannya dan mengubah fungsinya tadi ya melalui inovasi dan modifikasi sesuai dengan persyaratan teknis, masih dalam koridor persyaratan teknis ya. Oke, kemudian pasal 119 ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian. Dalam pasal 118 diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, kemudian bab 10 lalu lintas kereta api. Bagian ke-1, tata cara berlalu lintas kereta api. Pasal 120. Pengoperasian kereta api menggunakan prinsip berlalu lintas satu arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan ketentuan A setiap jalur pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api dan jalur kanan digunakan oleh kereta api dengan jalur ganda atau lebih. Penjelasan dari pasal 120 huruf A yang dimaksud dengan petak blok adalah jalan rel di mana antara dua sinyal yang berdekatan. Oke, kemudian ke pasal 121 ayat 1, pengoperasian kereta api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan kereta api. Ayat 2. Grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian sekurang-kurangnya berdasarkan A. Jumlah kereta api, B. Kecepatan yang diizinkan, C. Relasi asal tujuan, dan D. Rencana persilangan dan penyusulan. Grafik
Ayat 3. Grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diubah apabila terjadi perubahan pada A. Prasarana perkeretaapian, B. Jumlah sarana perkeretaapian, C. Kecepatan kereta api, D. Kebutuhan angkutan, dan E. Keadaan memaksa. Ayat 4. Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 122 ayat 1. Sarana perkeretaapian hanya dapat dioperasikan oleh awak kereta api yang mendapat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian. Ayat 2. Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki surat perintah tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian. Ayat 3. Awak kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi perintah atau larangan sebagai berikut. A. Petugas pengatur perjalanan kereta api. B. Sinyal atau C. Tanda. Jadi ini ya, awak kereta api ini wajib untuk mematuhi perintah atau larangan ini sebagai berikut dari petugas pengatur perjalanan kereta api, kemudian sinyal atau C. Tanda. Ayat 4. Apabila terdapat lebih dari satu perintah atau larangan dalam waktu yang bersamaan, awak kereta api wajib mematuhi perintah atau larangan yang diberikan berdasarkan prioritas sebagai berikut. A. Petugas pengatur perjalanan kereta api. B. Sinyal atau C. Tanda. Kemudian pasal 123 awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak memiliki surat perintah tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat kecakapan atau pencabutan sertifikat kecakapan. Pasal 124 pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Jadi memang kereta api itu prioritas ya, kalau ada persimpangan antara jalan dan kereta api, maka memang harus didahulukan kereta api karena kan memang jalurnya kereta api itu hanya itu, pertama itu tidak ada jalur lain selain jalur tersebut. Kemudian juga kecepatannya tinggi, kalau memang dipaksakan untuk mengerem itu malah lebih berbahaya karena akan mengakibatkan ya bagaimana dengan ya kita bayangkan aja gitu ya, suatu kendaraan dengan membawa gerbong banyak manusia atau barang kemudian dengan kecepatan tinggi kemudian tiba-tiba direm, maka itu akan berbahaya nantinya ke gerbong-gerbong belakangnya gitu ya. Bagian kedua, penanganan kecelakaan kereta api. Pasal 125. Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas. B. Menangani korban kecelakaan. C. Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan. D. Melaporkan kecelakaan kepada Menteri, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten atau Kota. E. Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat. F. Segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang. Dan G. Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. Ada penjelasannya ini pasal 125 ya. Huruf A. Yang dimaksud dengan mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas adalah menghentikan semua kereta api di stasiun terdekat atau membatasi kecepatan kereta api yang akan melewati lintas yang bersangkutan. Dan pada huruf F pada pasal 125 yang dimaksud dengan penyidikan awal adalah pemeriksaan dan penelitian untuk mencapai dan mengumpulkan barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya tindak pidana yang mengakibatkan kecelakaan kereta api yang dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di bidang perkeretaapian dengan secepat-cepatnya
dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. Oke, kita sudah pada pasal 125. Demikian video kita kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video kita kali ini. Kalau menurut teman-teman semua ini adalah ilmu yang bermanfaat, maka bisa di-share ke teman-teman kalian yang lain atau saudara-saudara kalian yang lain. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.